Wah wah wah, auto bikin geger se-Asia. Ternyata nyawa pemain timnas Korea Utara U17 dipertaruhkan hingga menggila bantai timnas Indonesia U17 tadi malam. Benarkah semua pemain dapat target langsung dari sang presiden Kim Jong-un? Simak ulasan menohoknya berikut ini. Ini baru top Marco top. Meski gagal cetak sejarah ke semifinal Piala Asia U17, Ketum Erick Thohir ungkap sudah punya rencana super jenius untuk timnas Indonesia U17 ke depan. Fans Garuda Auto bisa bahagia dengarnya. Kira-kira rencana hebat apa yang sudah disiapkan? Ini dia ulasan mendetailnya. Kejutan besar bikin bahagia. Dikonfirmasi ternyata Indonesia U17 tetap untung besar saat berlaga di ajang Piala Dunia U17 mendatang. Meski kalah dari Korea Utara tadi malam. Kok bisa begitu? Simak ini dia penjelasan lengkapnya. Benar-benar di luar dugaan. Gagal bawa Indonesia U17 lolos ke semifinal, Coach Nova Arianto mengaku siap lakukan hal mengejutkan kayak gini sebagai pelatih kepala. Fans Garuda bisa sangat terkejut melihatnya. Wah ini, apa yang bisa terjadi selanjutnya? Berikut ini informasi selengkapnya. Wah wah wah, auto bikin geger se-Asia. Ternyata nyawa pemain timnas Korea Utara U17 dipertaruhkan hingga menggila bantai timnas Indonesia U17 tadi malam. Benarkah semua pemain dapat target langsung dari sang presiden Kim Jong-un? Simak ulasan menohoknya berikut ini. Penampilan luar biasa dari timnas Korea Utara U17 saat melawan Indonesia U17 dalam laga perempat final Piala Asia U17 2025 memunculkan berbagai spekulasi. Salah satunya datang dari akun Twitter _mafia yang menyindir bahwa para pemain Korea Utara tampil gila-gilaan karena merasa nyawanya dipertaruhkan. Anak-anak korut ini taruhannya nyawa, makanya gacor amat. Tanpa ampun membantai Garuda Muda daripada dibantai sendiri oleh Kim Jong-un. Unggahan itu disertai dengan video gol kelima Korea Utara ke gawang Indonesia. Pernyataan ini tentu bernada sarkasme, namun mengingat sejarah yang pernah mencuat, asumsi tersebut menjadi perbincangan. Pada Juni 2010, media Radio Free Asia pernah melaporkan bahwa sejumlah pemain timnas Korea Utara senior serta pelatih mereka, Kim Jong-un, dipermalukan secara publik usai hasil buruk di Piala Dunia 2010. Kabarnya Kim Jong-un dijatuhi hukuman kerja paksa di sebuah gedung di Pyongyang. Lebih mengejutkan lagi, para pemain juga disebut-sebut diperintahkan untuk memarahi pelatih mereka sebagai bentuk hukuman moral atas kegagalan tersebut. Kekalahan Korea Utara saat itu memang cukup telak, kalah dari Brasil, dari Portugal, dan dari Pantai Gading. Kekalahan ini memicu isu bahwa pemerintah Korea Utara mengambil tindakan keras terhadap tim nasionalnya. Menanggapi isu tersebut, FIFA sempat melakukan penyelidikan. Saat itu Presiden FIFA Sepp Blatter mengatakan langkah pertama adalah menghubungi Federasi Sepak Bola di sana dan kita akan lihat apa jawabannya, kemudian akan kami tindak lanjuti. Namun setelah proses berjalan, penyelidikan itu akhirnya dihentikan karena tidak ditemukan bukti adanya perlakuan kasar dari pemerintah Korea Utara kepada pelatih atau pemain. Lalu apakah benar pemain Korea Utara U17 saat ini juga menghadapi tekanan serupa? Hingga kini tidak ada bukti konkret mengenai hal itu. Yang jelas tim muda Korea Utara tampil luar biasa dan berhasil melaju ke babak semifinal Piala Asia U17 2025. Berikutnya mereka akan menghadapi Uzbekistan U17 pada Jumat 18 April 2025 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat.
Pertandingan ini akan menjadi ujian baru bagi skuad asuhan Ota Song, sekaligus ajang pembuktian apakah mereka bisa terus melaju hingga final. Ini baru top Marco Top. Meski gagal cetak sejarah ke semifinal Piala Asia U17, Ketum Erick Thohir ungkap sudah punya rencana super jenius untuk timnas Indonesia U17 ke depan. Fans Garuda Auto bisa bahagia dengarnya. Kira-kira rencana hebat apa yang sudah disiapkan? Ini dia ulasan mendetailnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengaku bangga dengan perjuangan timnas Indonesia U17. Meski harus menerima kekalahan menyakitkan dari Korea Utara U17 di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Menurutnya, Garuda Asia tetap layak diapresiasi karena sudah berhasil melangkah jauh dan lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Erick menyebut pencapaian ini sebagai bukti bahwa program pengembangan yang dijalankan PSSI mulai membuahkan hasil. Kalau di 2023 kita lolos ke Piala Dunia U17 karena tuan rumah, sekarang kita berhasil lolos lewat jalur kualifikasi. Itu pencapaian yang membanggakan, ujar Erick lewat keterangan resminya. Erick juga menegaskan bahwa PSSI akan menyiapkan tim ini dengan lebih serius dan matang untuk bisa bersaing di level dunia. Khususnya saat Piala Dunia U17 yang akan digelar November 2025 di Qatar. Dalam laga perempat final, Indonesia takluk 0-6 dari Korea Utara. Hasil ini membuat Garuda Asia gagal mengulangi prestasi lolos ke semifinal seperti yang pernah diraih pada tahun 1990. Namun menurut Erick, kekalahan itu justru jadi pelajaran penting untuk tim muda Indonesia. Ia menyoroti ketatnya persaingan di fase 8 besar. Kita lihat sendiri Jepang saja bisa tumbang lewat adu penalti melawan Arab Saudi. Lalu Uzbekistan juga menunjukkan kekuatan yang konsisten baik di level junior maupun senior, kata Erick. Erick menilai Indonesia harus mulai meniru sistem pembinaan berkelanjutan seperti yang diterapkan negara-negara kuat di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uzbekistan. Menurutnya, fondasi pembinaan pemain muda harus terus diperkuat agar bisa bersaing di berbagai ajang internasional. Erick juga mengingatkan mulai tahun 2025 Piala Dunia U17 akan digelar setiap tahun, sementara Piala Dunia U20 berlangsung 2 tahun sekali. Dengan jadwal kompetisi yang semakin padat, program pembinaan pemain muda tidak boleh terhenti. Tantangannya sekarang bagaimana kita bisa menyiapkan generasi berikutnya yang kualitasnya setara atau bahkan lebih baik dari tim U17 sekarang, ucap Erick. Belum lagi target di Olimpiade yang hanya memperbolehkan pemain di bawah 23 tahun dan jumlah pesertanya dikurangi dari 16 jadi 12 tim. Jadi pembinaan harus dimulai lebih awal, lebih serius, dan lebih konsisten. Benar-benar di luar dugaan. Gagal bawa Indonesia U17 lolos ke semifinal. Coach Nova Arianto mengaku siap hal mengejutkan kayak gini sebagai pelatih. Fans Garuda bisa sangat terkejut melihatnya. Wah ini, apa yang bisa terjadi selanjutnya? Berikut ini informasi selengkapnya. Langkah timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 2025 harus terhenti di babak perempat final. Pada fase ini mereka harus berhadapan dengan lawan tangguh, Timnas Korea Utara U17. Pertandingan digelar di King Abdullah Sports City Hall Stadium Jeddah pada 14 Maret 2025. Sayangnya hasil akhir tidak berpihak kepada Garuda Asia yang harus mengakui keunggulan Korea Utara dengan kekalahan telak 0-6. Hasil ini tentu mengecewakan, terutama karena timnas U17 Indonesia tampil begitu meyakinkan di fase grup.
Avandra dan kawan-kawan berhasil menyapu bersih 3 laga di grup C dengan kemenangan sempurna, menunjukkan performa yang sangat solid. Namun begitu, perjuangan mereka tetap patut dihargai. Timnas U17 berhasil memenuhi target PSSI, yaitu menembus perempat final dan sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di bulan November mendatang. Pelatih kepala Nova Arianto menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh pasca kekalahan dari Korea Utara. Ia menyebut bahwa ada beberapa aspek penting yang perlu diperbaiki oleh para pemain. Kami pasti akan melakukan evaluasi setelah pertandingan, ujar Nova. Secara umum, saya melihat para pemain sudah menunjukkan mental yang luar biasa. Tapi dari sisi permainan dan pengambilan keputusan, masih banyak yang harus diperbaiki. Evaluasi ini akan dijadikan dasar untuk pembenahan tim dalam menghadapi tantangan yang lebih besar di Piala Dunia U17 2025. Masih ada waktu sekitar 5 bulan untuk melakukan persiapan yang lebih matang. Itu jadi tugas besar kami dalam 5 bulan ke depan, bagaimana mempersiapkan pemain bukan hanya secara fisik dan mental, tapi juga dalam hal kemampuan individu, lanjut Nova. Pemain harus lebih siap dan bekerja lebih keras, karena turnamen selanjutnya jauh lebih berat dan butuh usaha ekstra. Dengan sisa waktu yang ada, harapannya Timnas U17 Indonesia bisa tampil lebih kuat dan siap bersaing dengan tim-tim terbaik dunia di ajang Piala Dunia nanti. Kejutan besar bikin bahagia. Dikonfirmasi ternyata Indonesia U17 tetap untung besar saat berlaga di ajang Piala Dunia U17 mendatang. Meski kalah dari Korea Utara tadi malam. Kok bisa begitu? Simak ini dia penjelasan lengkapnya. Kabar membanggakan datang dari Timnas Indonesia U17. Mereka diprediksi akan menempati pot 3 dalam drawing grup Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar pada 3 hingga 27 November 2025. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut soal posisi Timnas Indonesia di drawing, mari lihat dulu gambaran umum turnamen ini. Tahun ini jumlah peserta Piala Dunia U17 meningkat signifikan dari sebelumnya hanya 24 negara pada edisi 2023 menjadi 48 negara pada edisi 2025. Seluruh peserta sudah ditentukan dan akan dibagi menjadi 4 pot masing-masing terdiri dari 12 negara. FIFA menyusun pembagian pot berdasarkan performa tim-tim nasional di 5 edisi terakhir Piala Dunia U17, yaitu pada tahun 2013, 2015, 2017, 2019, dan 2023. Berdasarkan perhitungan ini, Timnas Indonesia U17 diprediksi berada di pot 3 karena mereka berhasil mengumpulkan 2 poin dari penampilan di Piala Dunia U17 2023 lalu. Menariknya, ada 13 negara yang catatan performanya lebih rendah dari Indonesia dalam 5 edisi terakhir, bahkan termasuk negara besar seperti Portugal. Negara-negara tersebut adalah Zambia, Uganda, El Salvador, Fiji, Republik Irlandia, Arab Saudi, Portugal, Swiss, UEA, Bolivia, Republik Ceko, Austria, dan Mesir. Beberapa dari mereka seperti Zambia, Uganda, El Salvador, Fiji, dan Irlandia akan debut di Piala Dunia U17 2025 sehingga belum memiliki poin sama sekali dalam 5 edisi terakhir. Sementara itu, negara-negara lain seperti Arab Saudi, Portugal, Swiss, UEA, Bolivia, Mesir, Republik Ceko, dan Austria juga tidak mencatatkan performa cukup untuk mengungguli Indonesia. Meskipun UEA dan Austria pernah tampil di edisi 2013, hasil mereka saat itu jauh dari impresif. UEA selalu kalah di 3 laga grup dan Austria hanya meraih 1 poin. Dengan total 48 tim, turnamen akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim.
Nantinya, 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung lolos ke babak 32 besar. Sisa 8 tiket akan diperebutkan oleh 8 tim peringkat ketiga terbaik dari semua grup. Dengan format ini, peluang timnas Indonesia U17 untuk lolos ke fase gugur terbuka lebar. Posisi mereka di pot 3 juga berpotensi menempatkan Garuda Muda dalam grup yang cukup kompetitif, tapi bukan tidak mungkin dilewati jika persiapan matang dilakukan.